Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikapnya yang baik, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini teman-temannya ada yang nggak masuk? Oh iya. Semoga yang tidak masuk bisa masuk di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk materi hari ini yaitu tentang apa? Jadi sebelum kita membahas materi jurnal penutup, sebelum kita mereview materi yang kemarin ya, apa sebelum jurnal penutup? Laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Jadi di sini Ibu akan membahas tentang jurnal penutup. Ada yang tahu nggak jurnal penutup itu apa? Tidak tahu. Jadi jurnal penutup itu adalah jurnal yang digunakan untuk menutup sejumlah jenis akun dalam akuntansi. Menutup akun yang dimaksud ini adalah dengan cara menyesuaikan saldo pada akun periode sebelumnya sehingga nanti jumlahnya itu bisa nol. Jadi kita itu mengenalkan saldo di bulan sebelumnya. Tuh. Terus tujuan dari jurnal penutup yaitu untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara. Nah, hingga selanjutnya itu menjadi nol. Yang pertama adalah memisahkan akun pendapatan dan beban, di mana tujuannya ini adalah jika kita memisahkan akun pendapatan dan beban, jadi pada laporan selanjutnya itu tidak ikut campur pada periode pembukaan selanjutnya. Jadi setelah dua akun ini dipisahkan yaitu akun pendapatan dan juga beban, jadi perusahaan itu akan bisa memulai kembali untuk membuat jurnal untuk selanjutnya. Terus yang kedua adalah memudahkan proses auditing. Jadi di sebuah perusahaan kan pasti ada yang namanya auditor perusahaan. Ya, tujuannya adalah untuk memudahkan auditor perusahaan akan lebih mudah dalam mengaudit transaksi secara sekaligus. Nah, yang ketiga adalah menyajikan laporan keuangan secara real. Nah, ini kan tujuannya sudah pasti ya, yaitu untuk meringankan penyajian laporan keuangan secara real dan nyata. Terus di jurnal penutup itu ada akun yang harus ditutup. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan akun apa saja sih yang harus ditutup dalam jurnal penutup. Yang pertama adalah akun pendapatan. Nah, akun pendapatan ini cara menutupnya dengan memindahkan akun pendapatan kepada ikhtisar laba rugi gitu. Terus yang kedua adalah akun beban. Akun beban sendiri ini adalah pencatatan yang digunakan pencatatan pengeluaran operasional perusahaan, misalnya seperti gaji karyawan, terus pembayaran listrik, terus pembayaran sewa gedung misal kalau gedungnya itu masih nyewa. Terus cara menutup akun beban yaitu dengan memindahkan akun beban ini kepada ikhtisar laba rugi. Jadi pendapatan dan akun beban ini sama-sama memindahkan, cuma bedanya kalau pendapatan kan kita pendapatan dari suatu perusahaan. Kalau akun beban ini adalah pengeluaran dari suatu perusahaan.
Kemudian ada ikhtisar laba rugi. Kalau ikhtisar laba rugi ini ada dua cara penutupan. Yang pertama, jadi ini tergantung perusahaan itu mengalami kerugian atau malah mengalami laba. Misal kalau perusahaan itu mengalami laba, maka cara penutupannya adalah dengan mendebitkan ikhtisar laba dan mengkreditkan akun modal. Kemudian jika perusahaan itu mengalami kerugian, maka sebaliknya. Jadi mengkreditkan ikhtisar laba atau rugi dan mendebitkan akun modal. Kemudian bagaimana sih cara menyusun jurnal penutup, ada yang tahu? Ya. Oke, kita akan membahas gimana sih cara menutup menutup jurnal penutup. Yang di sini Ibu mendapat di sini ada studi kasus di mana dari PT Jurnal Karya itu mendapatkan yang diperoleh adalah per 31 Desember adalah sebesar 200 juta. Ini berarti per 31 Desember. Kemudian perusahaan ini juga mengeluarkan sejumlah biaya, yaitu biaya gaji dan upah itu sebesar 20 juta. Kemudian biaya perlengkapan itu sebesar 10 juta. Terus biaya penyusutan perlengkapan adalah 3 juta dan biaya penyusutan bangunan itu 5 juta dan beban bunganya 2 juta. Terus di sini ada nilai laba ditahan. Jadi yang dimaksud nilai laba ditahan ini total akumulasi laba bersih yang tidak diberikan oleh pemegang saham. Jadi kan perusahaan itu kan pasti ada yang namanya kayak misal saya punya perusahaan, terus kalian menaruh saham kepada saya gitu. Jadi kalau ini nilai laba ini laba bersih yang terus labanya itu tidak dikasihkan kepada pemegang saham. Tapi bedanya kalau dividen itu laba bersih yang diberikan kepada pemegang saham gitu. Dan cara penyusunan laporan jurnal penutup ini yaitu yang pertama adalah pendapatan, di mana tadi kan sudah dijelaskan di soal sebelumnya, yaitu pendapatan yang diperoleh sebesar 200 juta. Jadi kita cantumkan di situ. Kemudian setelah pendapatan itu nanti akan ada yang ini itu akun apa namanya? Akun beban, yaitu dengan pengeluaran yang terinci. Jadi nanti pengeluarannya itu dicantumkan di sini. Nah, ini ikhtisar laba rugi ini dari mana? Ini dari jumlah seluruh dari pengeluaran perusahaan. Kemudian ada laba ditahan, yaitu dengan sebesar 50 juta. Dan juga ada laba dividen dengan sebesar 30 juta. Gimana? Ada yang bisa memahami materi hari ini? Jadi kita itu tinggal memasukkan sesuai dengan soalnya. Jadi kita harus memahami soal terlebih dahulu, baru kita bisa menyusunnya gitu. Gimana, bisa dipahami? Oke. Ibu akan memberikan tugas untuk hari ini. Kita belajar menyusun jurnal penutup. Jadi kita satu kelompok 2 orang ya. Jadi di sini soalnya semuanya sama, cuma nanti diisi sendiri-sendiri ya. Bisa dikerjakan. Jadi pengisiannya sesuai kayak gini ya.
Gimana bisa? Insya Allah. Sesuai kayak gitu penulisannya. Iya. Ini berarti 150. Terus bisa apa? Bisa. Terus lanjut 15. Gimana bisa ta? Iya, itu salah persis. Mau kertas lagi ta? Nih. Jadi sesuai kayak di situ ya pengerjaannya. Soal saya tahu nih. Iya. Nanti. Oh, 40 itu dari eh, jumlah ini loh. Ini itu di jumlah kemudian di situ. Jadi 40 itu dari jumlah pengeluaran. Tuh. Ini ya jumlah kasih. Iya. Ini juga. Ini enggak. Ini. Waktunya kurang 5 menit ya.
dulu temannya ya. Sudah. Jadi ini dijelaskan di depan. Kita membahas jawaban dari, ayo siapa yang mau maju dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan hasil kerja kami. Di sini pada PT XZ ini memperoleh pendapatan pada 30 Desember senilai 50 juta. Tetapi kami salah menuliskannya. Di situ yang pertama Ikhtisar Labarugi. Itu dimasukkan di debit yaitu 34 juta. Kemudian biaya nama akunnya biaya perlengkapan 10 juta dimasukkan di kredit, biaya upah 15 juta, biaya beban bunga 2 juta, biaya penyusutan bangunan 5 juta, biaya penyusutan perlengkapan 2 juta itu dimasukkan di akun kredit semua. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember yaitu di akun debit ada akun pendapatan yaitu 150 juta, di akun kredit ada Ikhtisar Labarugi 150 juta. Kemudian di tanggal 31 pada akun debit yaitu Ikhtisar atau rugi senilai 40 juta, di akun kredit yaitu laba ditahan yaitu 40 juta. Selanjutnya pada akun debit yaitu laba ditahan itu 30 juta, kemudian di akun kreditnya yaitu dividen yaitu 30 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kami. Ya, kurang pas. PT
XYZ memperoleh pendapatan per 31 Desember 2001 itu 150 juta, selanjutnya biaya perlengkapan 10 juta, biaya upah dan gaji 15 juta, beban bunga 2 juta, biaya penyusutan bangunan 5 juta, biaya penyusutan perlengkapan 2 juta, dan laba ditahan 40 juta, serta dividen 30 juta. Jadi kalau memasukkan akun tanggal 31 Desember, nama akunnya itu pendapatan, dimasukkan debit, debit 150 juta, dan ikhtisar laba atau rugi masuk kredit 150 juta. Terus ikhtisar laba atau rugi 34 juta, dan biaya perlengkapan dimasukkan ke kredit 10 juta, biaya upah dan gaji dimasukkan ke kredit 2 juta, beban bunga 2 juta. Beban bunganya 2 juta, biaya penyusutan bangunan 5 juta, biaya penyusutan perlengkapan 2 juta. Lalu ikhtisar laba atau ruginya dimasukkan ke debit 40 juta, laba ditahannya 40 juta, dan itu masuk di kredit, dan laba ditahannya masuk di debit 330 juta, dan dividen 30 juta. Masuk di kredit. Sekian saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita membuat laporan jurnal penutup dari studi kasus, yaitu PT XYZ yang memperoleh pendapatan per tanggal 31 Desember 2021 senilai 150 juta. Selanjutnya, ada berapa biaya yang telah perusahaan ini dikeluarkan, antara lain: 1. Biaya perlengkapan itu sebesar 10 juta, biaya upah dan gaji sebesar 15 juta, biaya bunga 2 juta, biaya penyusutan bangunan 5 juta, biaya penyusutan perlengkapan sebesar 2 juta, sementara nilai dari laba ditahan senilai 40 juta, serta dividennya 30 juta. Untuk pendapatannya masuk di debit 150 juta, ikhtisar laba rugi masuk di kredit 150 juta. Terus ikhtisar laba ruginya 34 juta masuk di debit. Biaya gaji upah masuk di kredit 15 juta, biaya perlengkapan masuk di kredit 10 juta, biaya penyusunan perlengkapan masuk di kredit 2 juta, biaya penyusutan gedung masuk di kredit 5 juta, beban bunga 2 juta masuk di kredit. Terus ikhtisar laba rugi 40 juta masuk di debit, laba ditahan masuk di kredit 40 juta, laba ditahan masuk di debit 30 juta, terus dividen masuk di kredit 30 juta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soalnya dikumpulkan ya. Jadi untuk selanjutnya itu ibu punya kuis. Kuisis, buka kuisis. Itu kodenya, dan ini kode QR-nya. Bisa di-scan. Bisa?
temannya. Sudah? Baik, kalau sudah bisa dimulai.
Gimana sudah? Sudah, Bu. Ada yang belum? Sudah. Turun. Kita replay. Sudah? Sudah semua ya? Di siapa yang benar semua? Ada yang benar semua? Sudah semua ya ini ya? Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan untuk materi hari ini? Kesimpulan untuk materi hari ini apa? Ya, betul. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini yaitu tujuannya untuk menutup akun pendapatan dan beban tidak tercampur pada periode pembukaan selanjutnya. Kemudian tadi kita sudah membahas akun apa aja yang harus ditutup, yaitu yang pertama ada pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga ikhtisar laba atau rugi, yang keempat price. Jadi sekian untuk hari ini, semoga minggu depan bisa masuk semua ya teman-temannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikapnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.